Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada seri yang ketujuh ini insyaallah kita akan berbicara tentang kaidah-kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis tentang bagaimana kita mengenal hadis-hadis palsu melalui matannya atau melalui bunyi hadisnya tanpa kita harus belajar ilmu hadis secara mendalam. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Hadis palsu memiliki ciri khas, di antaranya dia menyelisih akal sehat. Jadi matannya atau bunyinya hadis tersebut kedengaran tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal sehat. Misalnya ketika dia menyebutkan bertemunya dua hal yang kontradiksi, dua hal yang secara naluri, secara logika tidak mungkin bertemu, kemudian disebutkan dalam hadis itu bertemu, maka ini sesuatu yang kontradiksi. Demikian juga menetapkan sesuatu yang mustahil ada atau menafikan sesuatu yang wajib ada. Jadi ketika ada hadis yang matannya atau bunyinya itu berkonsekuensi menetapkan sesuatu yang secara syar'i tidak boleh ada, atau sebaliknya menafikan alias meniadakan sesuatu yang secara syar'i wajib ada, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan hadis palsu. Kemudian kriteria kedua yang sering ditemukan pada hadis-hadis palsu adalah buruknya susunan kalimat dan rendahnya kualitas bahasa yang digunakan dalam matan hadis. Bagaimana kita maklumi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa, dalam berbicara, dalam mengungkapkan sesuatu, dan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa jawami'ul kalim, kemampuan untuk mengungkapkan makna yang luas dalam kata-kata yang singkat namun padat dan penuh makna. Sehingga ketika kita menemukan sebuah hadis yang susunan bahasanya demikian tidak fasih, tidak indah, kemudian juga mengandung hal-hal yang aneh yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, mana mungkin sesuatu yang seperti ini diungkapkan atau diucapkan oleh seorang yang fasih dalam bertutur kata, maka ini merupakan indikator lain tentang kepalsuan hadis tersebut. Contoh di sini yang sering disebutkan oleh para ulama adalah hadis tentang man qala la ilaha illallah khalaqallahu min tilkal kalimati ta'iran lahu 70,000 lisan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan ciptakan dari kata-kata la ilaha illallah ini seekor burung yang dia memiliki 70,000 lidah. Likulli lisanin 70,000 lughah. Dan masing-masing lidahnya ini bisa berbicara dalam 70,000 bahasa. Yastaghfirunallaha lahu. Dan burung ini yang memiliki 70,000 lidah, yang lidahnya ini masing-masing bisa bicara dalam 70,000 bahasa, akan memintakan ampunan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jelas orang yang mendengar hadis ini dia akan terbetik di benaknya, ini kok lebay sekali ya. Lafadznya, matannya kok bombastis. Mana ada burung dengan 70,000 lisan dan masing-masing lisan menguasai 70,000 bahasa. Padahal bahasa manusia ini memang semuanya ada berapa? 70,000 dikali 70,000 sudah 4,9 miliar. Nah, apakah jumlah bahasa yang ada di dunia ini sebanyak itu? Sehingga hadis ini bisa kita terima dengan akal sehat. Ini merupakan bentuk atau indikator kepalsuan suatu hadis. Dan ini juga mengandung indikator lain, yaitu
bahwa hadis-hadis palsu itu biasanya memang luar biasa, hiperbol dalam menyebutkan suatu balasan atas suatu amal yang ringan, atau hiperbol dalam menyebutkan ancaman alias hukuman atas dosa yang ringan. Jadi ketika kita mendapati amal yang demikian simpel mengatakan la ilaha illallah kok balasannya hebat sekali, ya, ini indikator bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Atau ada dosa yang ringan kok balasannya luar biasa, melebihi balasan dosa-dosa berat yang sudah dikenal sebagai dosa besar dalam syariat. Ini merupakan indikator lain bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Dan hadis ini nggak titik sampai di sini. Ya, 70.000 lisan yang menguasai masing-masingnya itu 70.000 bahasa tadi memintakan ampunan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga hadis yang mengatakan barang siapa melakukan suatu perbuatan, ya, man fa'ala kadza wa kadza u'tiya fil jannati 70.000 Madinah. Siapa yang melakukan suatu amalan, apapun amalannya, maka di jannah nanti, di surga nanti dia akan diberi 70.000 kota. Fi kulli madinatin 70.000 qasr. Di setiap kota dia akan diberi 70.000 istana. Wa fi kulli qasrin 70.000 haura. Dan di masing-masing istana ada 70.000 bidadari. 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Luar biasa. Ya, ini sesuatu yang terlalu berlebihan. Dan jelas ini merupakan hadis yang palsu. Indikator lain, hadis tersebut menyelisihi ajaran syariat yang bersifat baku, yang tidak mungkin mengalami perubahan. Dan ajaran ini merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim. Karena dia merupakan syiar Islam, merupakan bagian ajaran Islam yang paling terkenal, yang paling khas. Nah, ketika ada sebuah hadis yang mengandung ajaran yang menyelisihi ajaran baku dalam Islam, yang diketahui oleh kaum muslimin secara umum, bahwasanya itu adalah bagian dari Islam, maka yakinlah bahwa hadis ini merupakan hadis palsu. Misal, hadis tersebut mengandung ajaran untuk menggugurkan salah satu rukun Islam. Seperti kalau ada hadis yang intinya adalah orang itu tidak wajib sholat. Sholat 5 waktu tidak wajib dia lakukan. Atau zakat bisa gugur. Kewajiban zakat itu bisa gugur. Bisa menggugurkan kewajiban puasa atau kewajiban haji. Maka jelas bisa dipastikan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Atau sebaliknya, hadis tersebut mengandung pengharaman sesuatu yang jelas-jelas halal dalam syariat, atau sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram dalam syariat. Misalnya ada hadis yang menghalalkan hubungan di luar nikah, menghalalkan khamar, menghalalkan berjudian, menghalalkan penipuan, kedustaan, ghibah, dan lain-lain. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal, mengharamkan makan daging tertentu yang jelas-jelas halal, atau mengharamkan jual beli tertentu, atau mengharamkan hal-hal yang jelas-jelas halal dalam syariat, maka bisa dipastikan itu merupakan hadis palsu. Atau hadis tersebut berisi tentang misalnya hari kiamat itu akan terjadi pada tahun sekian atau sekian ribu tahun setelah meninggalnya Rasulullah, ya, atau yang semakna dengan itu. Ini jelas menyelisih sesuatu yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, dan saking rahasianya hampir-hampir tanggal terjadinya hari kiamat itu tersembunyi dari Allah sekalipun. Ini jelas menunjukkan ketika ada hadis yang menyebutkan kiamat akan terjadi pada tahun sekian, pasti itu adalah hadis
palsu. Atau contoh lainnya, hadis yang menyebutkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bisa dipastikan itu merupakan hadis palsu, karena ini semua bertentangan dengan pokok ajaran Islam yang sifatnya baku dan tidak akan berubah. Demikian juga ketika hadis yang terindikasi palsu ini menetapkan sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika hadis ini mengklaim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perbuatan atau menyampaikan sesuatu dan hal tersebut didengar oleh para sahabat secara umum. Kemudian mereka semua sepakat untuk tidak menyampaikan. Ya, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah mengklaim bahwasanya Nabi SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti beliau. Dan itu dilakukan saat para sahabat berkumpul. Kemudian mereka semua bersekongkol untuk tidak menyampaikan dan ternyata membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ini adalah suatu kedustaan. Karena tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu kemudian para sahabat semua sepakat untuk mengkhianati beliau. Mustahil itu terjadi. Jadi ini adalah beberapa indikator dari hadis-hadis yang palsu, yang dusta, yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui indikator-indikator seperti ini kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih jeli dalam menerima suatu hadis. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.